emang tinggal di mana mas, kata dia. Oh saya tinggal dekat Rukan yang warna biru bu. Lah beranian di situ, itu kan tempat angker, saya bilang. Lah emang kenapa? Iya itu udah lama banget kosong, kata dia. Jadi dulu tuh dia pernah punya pasangan, dia dihamilin, ditinggal nikah. Akhirnya dia frustasi, dia bunuh diri. Nah tempat bunuh dirinya dia itu dekat pohon gak jauh dari kantor saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue udah ada Bang Yudi. Gimana bang, kabarnya bang? Alhamdulillah baik bang. Sehat bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih bang. Oke bang, lagi sibuk apa nih bang kalau boleh tahu nih bang? Kerja aja sih bang. Kerja bang ya? Oke, karena untuk mencukupi kebutuhan lah kayak gitu kan. Kalau nggak kerja tuh patut dipertanyakan apa mungkin dia ikut pesugihan kan gitu bang ya kan? Nggak kerja tapi ngerokok bisa kan? Wah pesugihan nih kan gitu ya kan? Oke, itu kerja itu adalah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari lah bang ya. Itu bang, sangat manusiawi, dari Sabang sampai Merauke pasti melakukan hal seperti itu kan gitu bang ya. Oke bang, pada video kali ini bang, Bang Yudi akan menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana nih? Waktu saat kejadian saya kerja di tahun 2016 itu di salah satu kota di Jawa Barat, daerah Cirebon. Oh, daerah Cirebon. Daerah Cirebon. Oke, kampung gue bang. Iya kan? Oke, di tahun 2016. Kalau boleh tahu bang, abang lama nggak bang kerja di situ? Sekitar 2 tahun sih di situ. Oh, agak lama lah ya. Kira-kira kan kalau sebelum video-videonya kan itu kena di sekte semua bang. Ada yang pas saat itu cuma 10 bulan, terus kemudian video sebelum ini juga ada yang 3 minggu. Itu kayak dia jadi tumbal dan sebagainya lah, kita yang tahu lah. Tapi bang, itu kalau boleh tahu bang, bidang apa sih bang? Kantor saya itu bergerak di bidang distributor sih. Oh, distributor ya? Distributor handphone. Oh, distributor handphone, dan itu di Jawa Barat bang ya? Jawa Barat lah, oke. Bang, kalau boleh tahu lagi bang, ngalamin kejadian apa tuh bang selama 2 tahun kerja di kantor itu tuh? Sebenarnya kejadiannya sih banyak sih bang, kalau mau diceritain. Cuman pada intinya itu ya dari pengalaman yang saya alamin itu dari gangguan rambut berserakan setiap harinya ketika mau mandi. Terus dari gangguan hawa, perbedaan hawa dari, kan ruko saya 3 lantai. Lantai 1 hawanya biasa, lantai 2 itu anget, lantai 3-nya panas banget. Dan itu Bang Yudi rasakan? Semua personil. Oh, semua yang bekerja situ? Bekerja situ ngerasain. Walaupun itu keadaannya pakai AC bang. Itu hawa nggak berubah. Nggak logik, nggak masuk logik ya. Apalagi di lantai 3 ya? Lantai 3. Dan panas? Panas banget. Nah ditambah lagi sama ketika saya udah ngalamin banyak gangguan itu, saya sampai ditemuin sama penunggu situ. Penunggunya itu hantu noni Belanda sih bang. Oh, di situ maksudnya di kantor itu bang? Di kantor itu. Oke, dan itu kejadian 2016 berarti sampai akhirnya endingnya itu 2018-an bang ya? Oke, mungkin teman-teman semua penasaran nih bang tentang noni Belanda itu bang ya kan? Siapa tahu noni Belanda itu punya nama kan gitu kan? Apa siapa tahu noni Belanda itu komentar, nonton juga ya kan? Kita sematkan paling atas tuh gitu kan? Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga.
pada kesempatan saat ini saya mau cerita tentang pengalaman kerja saya sih Bang. Pada tahun 2016 di salah satu kota Jawa Barat, lebih tepatnya kota Cirebon. Kalau saya awal cerita, saya kerja ini di bidang distributor handphone. Jadi sebelum saya pindah ke Cirebon itu, saya sempat di Jakarta sekitar 8 bulan. Akhirnya saya naik jabatan, pindah ke Cirebon ini sebagai kepala cabang di distributor itu di kantor. Nah, kalau nggak salah itu di bulan Februari saya datang ke sana. Nah, saya ketika saya dapat tawaran untuk naik jabatan ke sana, saya dapat minta tambahan temen dari Jakarta juga, bisa dibilang kayak admin lah untuk admin gudang. Jadi saya dan admin gudang ini sama-sama dari Jakarta nih, sedangkan personil lainnya nyari personil pegawai itu di daerah sana, daerah sekitar Cirebon. Nah, saya sampai di sana tuh pertama kali saya jalan, kalau nggak salah tuh nyampe di kota Cirebon itu di jam 4 subuh. Saya nyampe di sana sama admin saya berdua. Pertama kali saya buka itu, dia kan sebutannya rukan sih Bang sebenarnya. Jadi rumah kantor. Oh, rumah kantor. Iya. Karena sekaligus ditempatin tinggal kan. Nah, pertama kali saya datang sama admin itu jam 4. Itu saya ngeliat bangunannya nggak terlalu besar. Cuman emang auranya sih beda. Nah, pertama kali saya buka pintu itu pintu garasi saya buka, hawa panas tuh udah mulai berasa tuh Bang. Padahal kalau saya rasa sih di jam 4 subuh itu di daerah Cirebon nggak terlalu panas sih hawa. Cuman ini ketika saya buka pintu garasi, hawa panas kayak angin panas itu ngelewatin saya. Nah, saya nggak pikir panjang, saya masuk, saya buka nih pintu yang kedua nih, pintu menuju masuk ke dalam kantor. Itu dia bentuk bangunannya itu lorong panjang. Jadi lebarnya itu bangunannya kisaran 4,5 meter atau sampai 5 meter lah. Lebarnya, panjangnya itu bisa 35 meter. Oh, lebih ke dalam ya? Lebih ke dalam panjang dia. Itu kelihatan lorong bangunan itu cuman modal kayak bangunan lama tapi diperbarui cuman hanya dicat sih Bang. Oh. Beda sama bangunan baru dibangun. Iya. Jadi saya ngerasa hawanya begitu, cuman saya nggak pikir panjang karena memang saya niat datang ke sana kerja. Pertama kali saya datang di subuh itu ya saya bersih-bersih langsung. Bersih-bersih, saya sapu, saya pel, segala macem. Sampai menunggu pagi nih, proses. Akhirnya saya dapat semua pegawai personil lengkap nih kerja di situ, berjalan lah bekerja nih. Untuk di 6 bulan awal sih nggak ada gangguan sih Bang. Aman gitu ya? Aman aja. Nah, cuman sebelum saya datang ke sana kan saya buat perjanjian sama kantor kan. Saya mau ditempatin di sana itu kalau saya bisa bawa keluarga, anak sama istri. Nah, saya datang ke sana pertama kali sama admin, saya belum bawa keluarga kan. Ketika saya berjalannya seminggu kerja, saya ngeliat keadaan aman, oke lah segala macam, nggak ada gangguan. Saya jemput istri sama anak saya nih yang dari Jakarta. Saya jemput ke Jakarta, saya bawa ke Cirebon. Nah, karena bangunannya kalau saya bisa jelasin, lantai 1 itu ruangan saya sama ruangan meeting sales. Kita naik ke lantai 2 itu ada ruangan admin finance, admin gudang sama gudangnya nih di lantai 2. Nah, di lantai 3 itu tempat tinggal saya sama keluarga. Nah, kalau udah berjalannya saya datang sama keluarga ke sana, naik ke atas. Nah, itu dia yang saya tadi bilang, saya ngeliat atau ngerasa tuh ada perbedaan hawa sih Bang. Jadi di lantai 1 itu hawanya biasa, walaupun pakai AC. Nah, naik ke lantai 2 itu sama-sama pakai AC, hawanya anget. Padahal AC-nya itu udah mentok dingin lah bisa dibilang. Nah, ketika naik lagi ke lantai 3 itu hawanya panas banget Bang. Jadi perbedaan hawanya itu ada di antara tangga. Tangga lantai 1 mau naik ke lantai 2 itu perbedaan hawanya berasa di situ tuh. Hawa biasa sama hawa anget. Naik ke lantai 2 mau ke lantai 3, hawa anget sama hawa panas nih berasa udah di tangga sebelum naik ke lantai. Nah, ketika saya berjalan selama 6 bulan kerja di sana sama keluarga tinggalin, yang saya rasain sih cuman hawa-hawa begitu, sama paling gangguan kalau di jam-jam malam itu suara bangku ngegeser. Bangku yang saya bilang meja admin sama meja finance. Lantai 2 ya? Lantai 2. Karena kan saya tinggal kan di lantai 3. Iya. Jadi kalau di tengah malam itu saya kan suka bangun kan kalau mau ke kamar mandi apa. Itu kayak ada bangku ngegeser.
Ya saya berpikir positifnya, oh mungkin admin saya nih, karena yang admin saya dari Jakarta kan tinggal di situ juga, cuman dia nempatin di gudang tidurnya. Karena dia ngelihat kalau di lantai 3 kan ada saya sama keluarga. Saya masih berpikir positif, oh mungkin admin saya nih. Nah besok paginya ketika di jam kerja, saya sinkronin, saya tanya, lu semalam habis ngapain sih? Kok kayak ngedenger bangku ngegeser gitu. Terus kayak nggak orang nggak bisa diem lah. Dia bilang, lah malam saya udah tidur pak, kata dia. Emang bapak dengar jam berapa? Ya sekitar jam 2:30, jam 3-an lah. Wah itu mah lagi pules pak, orang saya bangun aja jam 7, kata dia. Lah udah saya mikir, udahlah mungkin emang mau iseng aja kali ya. Berjalannya waktu, berapa hari kemudian kayak ada suara lagi, meja ngegeser. Terus ada suara lagi gangguan, paling sekitar kayak suara-suara anak kecil gitu. Nah udah tuh berjalan cuman gangguan gitu 6 bulan awal cuman itu aja sih gangguannya. Nah sampai di 6 bulan ke depan udah mulai lebih parah gangguannya bang. Saya ngerasa itu kalau setiap mau pagi mandi itu di kamar mandi lantai, kan kalau 3 lantai ini masing-masing ada kamar mandinya. Jadi kamar mandi lantai 1 itu dipakai untuk biasa buat mandi lantai 1 sama lantai 2. Untuk kamar mandi lantai 3 itu nggak bisa dipakai karena posisinya itu lembab. Terus lampunya pun mati sama air kerannya itu jebol terus. Jadi dari ketiga penyebab yang kamar mandi lantai 3 ini nggak dipakai, saya coba benerin nih, perbaikin untuk kerannya. Itu setiap dibenerin jebol lagi. Dibenerin jebol lagi berkali-kali sampai akhirnya saya sumbat nih, saya tutup biar airnya nggak keluar. Nah begitupun saya bersihin lantainya, itu udah saya bersihin kayak nggak bisa dikerok gitu bang, mungkin udah saking lamanya kali ya. Nah akhirnya yang saya bisa perbaikin cuman lampunya nih, yang tadinya gelap saya pasang lampu nyala nih. Ya udah keadaan lampu nyala saya tutup aja itu kamar mandi. Jadi pagi itu setelah 6 bulan awal saya mulai berasa gangguan itu ketika jam 6:30 pagi saya mau mandi, turun nih saya ke lantai 1 di lantai 3. Nah saya buka kamar mandi lantai 1 itu, saya ngeliat rambut berserakan bang. Ada sekitar 3 atau 4 gumpelan lah di lantai kamar mandi. Maksudnya gumpelan? Gumpelan rambut. Nggak terurai gitu ya? Nggak, gumpelan. Oh gumpelan, 3-4 gumpelan? 3-4 gumpelan. Oke. Ada di lantai, tapi lantai kamar mandinya kering bang. Oh, logika dong. Karena kalau saya berpikir kalau ada rambut atau orang mandi, ini pasti lantai basah kamar mandi. Sepakat gue itu. Sedangkan kalau misalkan yang tinggal di situ cuman saya, istri, sama admin, sama anak. Admin itu cowok? Cowok admin saya. Gondrong? Enggak, rambutnya biasa kayak saya. Nah sedangkan pada saat itu istri rambutnya di bawah kuping bang. Pada saat tinggal di Cirebon, saya pada saat ngeliat kayak gitu mau mandi, ini rambut siapa nih? Ada rasa banyak bertanda tanya mah ada, atau rasa penasaran. Cuman karena memang ketika baru bangun tidur ngeliat gitu, saya nggak ambil pusing sih bang. Saya ambil gumpelan, saya buang ke selokan, saya siram. Pada saat itu pertama kali ngeliat setelah 6 bulan tuh gangguan. Saya pikir sampai di situ. Besok pun saya mau mandi lagi, ada lagi bang tuh rambut. Yang tadinya 3-4 gumpelan jadi 6 gumpelan. Bertambah banyak. Posisinya sama? Beda. Apa kayak berserakan aja? Berserakan gitu? Aja gumpelannya, ada di sebelah kiri kanan, di dalam lantai kamar mandi itu pokoknya. Aduh, saya bilang kok malah jadi banyak. Saya bilang, saya kumpulin lagi, saya buang, saya selokan, saya siram lagi bang. Di hari ketiga makin banyak lagi bang, rambut berserakan. Saya mau mandi, karena kenapa setiap pagi saya mandi duluan, karena saya bangun itu bang pertama di antara istri sama admin. Jadi ketika saya turun ke kamar mandi buat mandi, saya orang pertama. Dan saya ketika masuk kamar mandi itu, saya juga orang pertama ngelihat itu. Berarti ubin tetap kering dong? Tetap kering, sama posisi. Lantai ubin kering, rambutnya itu pun kering. Rambut yang berserakan. Nah di hari ketiga saya ngeliat lebih banyak gumpelan, akhirnya saya ambil nih bang. Satu sampel rambut itu panjang sekitar segini ada nih, panjang rambutnya. Saya bawa ke atas kan. Habis selesai mandi saya bawa ke atas, saya bilang sama istri, ini rambut siapa nih, saya bilang. Kok saya ngeliat 3 hari berturut-turut nih rambut ada mulu berserakan. Sampai saya ukurin bang rambut ke istri jauh jarak
rambut sebenarnya istri sama rambut sehelai rambut yang saya bawa ini lebih panjang rambut yang berserakan saya bawa ini dibanding rambut istri saya. Berarti kan bukan rambut istri saya, Bang. Dan saya tanya, emang pernah nyisir rambut gak sih sampai kalau di kamar mandi? Ya nggak pernah lah, kan kamar mandi nggak ada kaca tadi, jadi nggak bisa nyisir. Oh, udah tuh saya masih ambil positif. Nah, pernah kejadian bukan saya yang pertama kali mandi nih, karena kan kalau di hari di hari Minggu itu kan libur. Aktivitas saya sehari-hari pun tetap berjalan kan, kayak saya mandi atau apa. Nah, di hari Minggu itu pernah istri nih yang mandi pertama kali. Dia turun ke lantai 1, sama ngeliatnya, Bang, kejadiannya. Rambut berserakan juga, berbentuk gumpelan gitu. Ya karena saya pernah bilang sama istri di sebelumnya kan, di hari-hari sebelumnya sama istri juga sama, dikumpulin, dibuang ke selokan, disiram. Dan admin pun akhirnya saya kasih tahu admin saya kan, ini ada rambut berserakan kamar mandi. Ya udah Pak, coba kalau misalkan mau mandi kita pakai kamar mandi lantai 2 kata dia. Jangan kamar mandi lantai 1. Nah, ketika saya ada komunikasi di jam kerja sama admin seperti itu, di besok harinya saya mau mandi nih ke kamar mandi lantai 2 nih. Nah, rambutnya itu ada di kamar mandi lantai 2, Bang. Dan kejadiannya sama, lantai kamar mandinya pun kering. Nah, saya penasaran dong ketika ngeliat rambut berserakan di kamar mandi lantai 2 kan. Saya turun ke kamar mandi lantai 1, nggak ada apa-apa, Bang. Pindah gitu ya? Pindah naik ke lantai 2 tuh, rambut berserakan. Saya entah dia berpikir dia tahu saya mau mandi pindah ke lantai 2 atau gimana, saya kurang paham sih. Cuman itu yang saya alamin. Akhirnya saya nggak mau panjang lebar, sampai berjalan setiap hari kejadian seperti itu yang ngalamin saya, istri saya sama admin saya setiap pagi mau mandi. Ya kita bertiga udah sampai bosennya sendiri, Bang, setiap hari digangguin seperti itu. Ya udah akhirnya berjalan lah kerja nih. Nah, pernah juga istri ngalamin kejadian sosok, ada salah satu sosok nyerupain saya manggil istri saya. Pada saat itu kalau nggak salah itu saya ada jadwal keluar kota ke daerah Kuningan, Jawa Barat. Itu saya lagi kunjungan sama sales di jam 7 malam habis maghrib. Kan istri sama anak lagi di lantai 3, lagi di kamar. Nah, ini dia sih ngerasa pakai suara saya tuh sosok manggil istri saya dengan mah teriak gitu. Jadi si sosok ini cuman ada di antara ujung tangga lantai 3 nengok ke arah kamar, manggil mah begitu kan. Nah, namanya istri ketika ngedenger suara saya manggil ketika lagi main sama anak, ya dia nengok ngejawab gitu, iya Pak. Nah, selang berapa menit istri berpikir, oh mungkin abis manggil turun nih ke bawah nih. Akhirnya istri saya turun nih, Bang, ke bawah di jam 7 itu tuh, abis ada suara yang manggil nyariin saya, nggak ada, Bang. Nah, ketemu sama saya itu di jam 9 malam. Saya pulang kunjungan dari Kuningan. Istri saya nanya, tadi manggil emang gimana? Apa baru pulang? Ini baru pulang dari Kuningan, saya bilang. Lah, yang tadi manggil siapa? Kata. Siapa yang manggil? Ada yang manggil, kata dia. Manggil mah. Saya pikir kamu manggil langsung turun, cuman dicari nggak ketemu. Dia bilang, udahlah. Emang yang kamu lihat kayak gimana? Itu sosoknya tuh cuman kayak berbentuk pala doang, Bang, setengah gitu, setengah badan. Jadi abis dia manggil mah, ketika istri saya nyaut, itu sosok langsung kayak ngumpet lagi, gitu masuk ya. Lagi. Jadi istri cuma ngeliat sekelebatan tuh kepala setengah badan begitu. Nah, udah berjalannya waktu, si admin finance saya juga pernah diganggu, Bang. Nah, itu sama posisinya ketika saya kunjungan di jam 7 malam juga itu gangguannya. Nah, kalau saya kunjungan itu kan saya sama sales keluar kota. Otomatis yang ada di kantor itu di jam kerja cuman ada admin finance sama admin gudang. Nah, kalau admin gudang pasti nggak ada kerjaan kan, karena kan saya kunjungan keluar kota. Nah, otomatis dia ke bawah ke ruangan depan kantor dia ngerokok. Berarti di ruangan area kantor itu cuman admin finance nih cewek. Itu dia pernah lagi buat laporan jam 7 malam. Itu ada sosok melongo setengah badan juga di ujung tangga lantai 2. Kan otomatis dekat meja finance, dia melongo sambil ngeliatin kayak gitu. Namanya orang kalau lagi fokus kerja, dari ujung mata ekor kan suka berasa kayak dengan pas dia nengok itu ada sosok juga dia ngeliat. Rambutnya panjang, Bang.
pakai baju kayak dress putih gitulah, setengah badan, panjang rambut. Nah otomatis ketika dia ngeliat gitu dia kaget, dia langsung turun nyamperin admin gudang saya yang ada di luar. Itu dua-duaan nggak berani masuk bang, sampai nunggu saya pulang. Nggak berani masuk dia? Nggak berani masuk lagi ke dalam sampai nunggu saya pulang. Nah ketika saya pulang dia ngomong, Pak saya tadi diliatin apaan? Iya sosok setengah badan kata dia, dekat ujung tangga lantai 2. Saya bilang udahlah nggak usah dibahas, saya bilang. Ya tujuan saya sih ngomong begitu biar mereka nggak bikin mereka tambah panik atau takut sih bang. Berjalannya waktu sampai saya ngalamin itu tuh, pernah ketika itu ada suara, saya ngalamin suara kayak misalkan cewek, ada juga di situ saya ngalamin. Kalau di jam malam itu selain bangku ngegeser ya, itu kayak ada suara cewek, suara nangis lah, itu saya ngalamin juga di situ di jam malam. Nah pernah saya mengalami kejadian lagi nih bang, admin gudang saya juga pernah ngalamin. Karena kalau di jam malam selepas jam kerja kan admin saya sering main game tuh hobinya. Memang tipikal dia orangnya pendiam sih bang, admin gudang saya yang cowok ini. Dia tipikalnya pendiam, jadi emang hobinya sering main game gitu. Pernah dia ngalamin kejadian di jam 12 malam. Dia main game di meja admin di tempat dia kerja tuh. Dia main game, nah sampai dia akhirnya ketiduran, rebaan lah di depan pintu gudang tuh, pakai kardus, alas kardus gitu. Dia main game, sambil main game tadinya dari duduk sampai ketiduran, dia tuh kayak ngerasa disirumin pasir bang. Karena kalau biasanya pasir kalau dilempar ke arah kardus gitu kan bunyi kan, ser kayak bunyi gitu. Dia sampai ngerasa gitu, akhirnya dia bangun, dia ngeliat sekitar nggak ada pasir ya bang. Akhirnya namanya udah jam malam, dia pikir oh dia kebangun, dia pindah nih tidur di dalam, bener-bener pengen tidur lah karena ngantuk. Nah di jam satunya itu dia ngerasa gangguan tuh, kaki dia kayak ditarik bang. Jadi dari dalam gudang itu sampai bener-bener mentok ke pintu gudang, dia ditarik sama sosok yang narik ganggu dia tuh. Nah dari situ dia nggak bisa tidur lagi sampai ketemu subuh, dia baru tidur tuh. Nah itu pun saya dari lantai 3 sebenarnya nggak denger, jadi kayak suara kayak suara benturan begitu kan. Saya pikir mungkin dia lagi tidur kayak orang biasa tidur, nggak bisa diem bolak-balik saya pikir. Nah di pagi harinya di jam kerja dia cerita, Pak semalam saya digangguin gitu, disiramin pasir di depan gudang lagi ketiduran. Serius kata dia. Iya. Wah kok bisa sih kata dia. Nah akhirnya saya pindah nih Pak ke dalam gudang. Di dalam gudang saya ditarik kata dia sampai saya sadar lagi. Nah saya tanya, kamu ngeliat gak sosoknya? Enggak kata dia. Karena kan kalau ditidur dimatiin kan lampu gudang. Nah akhirnya saya berjalan nih waktu nih, saya tanya lagi dari gangguan-gangguan yang lain ya kan. Nah di 8 bulan atau bulan 9 gitu saya berjalan. Anak saya yang biasanya tidur dari pertama kali di lantai 3 itu walaupun ngerasain hawa panas, tadinya diem, nah ini udah mulai rewel bang. Udah ada imbasnya ke anak saya, karena kan anak saya ketika saya bawa ke sana itu umurnya sekitar 8 bulan bang. Oh masih inilah ya, masih baby lah. Iya masih baby. Nah berjalannya waktu, jadi saya ngeliat walaupun hawa panas nih anak nggak ada respon nih, maksudnya masih adem aja gitu, nggak rewel ketika tidur. Nah ini udah berjalan 8 bulan mau ke 9 bulan nih. Di jam saya ngalamin itu ini mulai rewel, jadi setiap habis maghrib itu nangis, nggak bisa diem anak saya. Akhirnya saya ngomong sama istri, mungkin kepanasan kali di lantai 3 karena hawanya kan begini. Coba kalau habis maghrib jam kerja udah selesai, kasur yang atas nih kita turunin ke lantai 1 nih deket meja saya rebahin, karena kan di atasnya AC kan saya pikir, dan hawanya pun hawa enak lah, hawa biasa. Nah bener bang, jadi ketika mau tidur saya turun ke bawah ini anak saya diem. Sampai saya tungguin pulesnya di jam 10 malam, saya coba nih pindahin ke lantai 3, nangis lagi bang, gak berhenti. Berarti saya bilang udah ada efek nih ke anak saya nih. Udah, jadi setiap harinya itu berjalan ketika jam kerja udah selesai, pasti saya banteng kasur tuh deket ruangan saya. Di lantai 1 buat anak saya sama istri saya tidur. Nah pernah suatu saat juga ketika saya hari Sabtu sama Minggu ini nih, biasanya kadang kalau dapat jatah libur saya kadang suka ke Jakarta nih bang. Nah ini soal yang kamar mandi lantai 3 nih yang saya alamin. Nah lampu ini kan nyala terus nih. Nah saya tinggal buat ke Jakarta itu lampu kadang masih nyala.
Nah besokannya hari Seninnya itu saya balik lagi ke Cirebon subuh, karena kan saya aksesnya naik kereta. Nah subuh itu saya nyampe lagi di Cirebon, ini lampu yang tadinya saya tinggalin nyala, ini mati. Nah saya ngeliat, lah kok lampu kamar mandi lantai 3 mati, saya bilang mungkin dari bohlamnya nih rusak. Akhirnya bohlam kamar mandi lantai 3 saya pindahin ke kamar mandi lantai 2, itu sama-sama nyala bang. Nah berjalannya jam kerja, siangnya mati lagi tuh lampu yang di kamar mandi lantai 3. Saya switch lagi nih dari kamar mandi lantai 3 ke kamar mandi lantai 1, sama-sama nyala lagi bang. Nah berapa menit kemudian mati lagi yang di kamar mandi lantai 3. Saya cek, lah ini bisa mati, oh berarti saya mikir dari rumah lampunya nih yang rusak. Saya ganti nih bang rumah lampu kamar mandi lantai 3, sama saya beliin lampu baru nyala nih. Otomatis itu saya ganti itu di jam 4 sore kalau nggak salah. Maghribnya mati lagi bang. Tapi posisi trekannya masih on. Masih on ya gitu ya? Iya. Saklarnya ya? Saklarnya masih on. Lah saya bilang udah ganti rumah lampu, tapi masih mati lagi. Saya bilang, oh mungkin ini berarti nggak mau dinyalain nih lampu. Saya bilang, udah akhirnya saya gelapin bang kamar mandi lantai 3. Karena saya pikir udah selain nggak dipakai, dia nggak mau dinyalain, ya udahlah saya gelapin nih. Nah berjalannya ketika saya tidur di bawah nih, saya ngalamin kejadian juga. Nah dari gangguan-gangguan itu saya akhirnya ditemuin sama si sosok penghuni di Rukan itu sih bang. Posisinya itu jam 3 pagi ketika saya udah turunin anak saya tidur tuh, karena yang itu dia bilang, kalau saya bilang saya tidur itu tuh suka mendusin malamnya, entah itu mau ke kamar mandi apa mau apa gitu. Nah saya ngalamin pas waktu mendusin, baru saya ngalamin duduk. Ini kalau saya bisa gambarin, yang tadi saya bilang lorong tuh ruangan saya lantai 1, saya kan tidur di sebelah kanan. Nah ini meja saya sama meja sales, jadi saya di balik meja nih. Saya duduk, itu jam 3 pagi pintu yang kantor saya ini kebuka bang, karena dia bentuknya dari kayu, jadi kayak kesentak. Duh, saya kaget kan. Nah itu saya ngeliat sosok pengantin Belanda bang. Dia itu tingginya sekitar 185 atau 190 lah tingginya. Pakaiannya itu pakai gaun pengantin warna hijau toska, pakai topi ala Belanda gitu yang agak lebar bulat. Dia cuman pakai tudungnya itu warnanya bening, cuman hitam bening gitu, masih kelihatan mukanya. Dia lewat depan saya, itu saya nggak bisa bergerak bang. Ngelihat dia langsung bener-bener itu kan, kalau orang normal jalan dari lorong panjang 35 meter itu kan lumayan bang, ada jeda. Kalau ini cepet banget. Tapi yang ketika saya lihat, dia sih nggak ngeliat ke saya kan ketika dia lewat, jadi saya ngeliat posisi di sampingnya gini. Tapi saya ngeliat pas dia lewat itu senyum gitu, kayak orang senyum bahagia gimana sih, sumringah. Ketika saya nggak bisa bergerak, dia jalan terus ke arah ujung lorong sampai ke naik tangga. Nah ketika dia udah sampai di ujung tangga mau naik, baru saya bisa, tadinya saya diem nggak bisa bergerak, saya langsung kesentak. Astagfirullah, itu apaan, saya bilang. Saya samperin bang ke atas nih bang, naik ke lantai 2, saya melongo, nggak ada siapa-siapa bang. Otomatis tadinya saya ngelihat itu ada orang naik pakai pengantin di jam 3 pagi, saya nengok ke atas lihat nggak ada siapa-siapa, saya balik lagi ke kasur bang. Saya tutup nih pakai bantal akhirnya muka saya. Nah selang berapa menit saya ngeliat tuh, ngedenger kayak suara orang lari di lantai. Kan kalau dari lantai 2 orang lari menuju tangga tuh gitu ya. Tuk. Wah kenceng banget. Nah saya bingung apaan nih suara. Saya buka bantal saya ngeliat sosok lagi bang. Sosok yang beda saya lihat. Sosoknya itu cowok, badannya keker, pakai celana 3/4, nggak pakai baju ya dia. Bawa cangkul, pakai topi caping bang. Sambil lari dari atas itu ke bawah. Kan tadi pintu yang dilewatin sama sosok nona Belanda ini kan yang kesentak ke tembok, itu otomatis ketutup lagi bang. Ketutup sendiri lagi, karena pintu saya sebenarnya bukan yang pintu otomatis begitu, tapi dia bisa ketutup sendiri. Nah dia turun ngedumel pakai bahasa Jawa bang. Karena walaupun saya di sana udah hampir mau setahun ya tinggal di sana sebelum saya ngeliat sosok itu, kan kalau di Cirebon itu Sunda sama Jawa bercampuran bang. Nah saya nggak paham suara kalau bahasa Jawa ini, jadi apa yang dia ngedumel itu saya nggak paham. Dia jalan cepet,
tembus tuh pintu bang, yang tadi dilewatin sama tuh nona Belanda. Tembus pintu bang, nah dari kayak asal masuknya brut gitu ya? Iya bener, pintu yang tadi pintu kebuka sama nona Belanda lewat. Kan kalau nona Belanda ketika masuk pintu kesentak, iya. Dia lewat ke atas, gitu ya? Lewat ke atas, nih pintu ketutup lagi. Saya balik ke kasur, nah sosok yang lari ini tembus nih ke pintu. Dari situ saya langsung nggak bisa tidur bang, saya udah gemeteran lah. Namanya saya baru pertama kali ngeliat sosok bener-bener bisa tembus tuh pintu, berarti saya bilang nih bener bukan orang. Fix saya bilang nih bukan orang nih. Udah akhirnya sampai berjalan pagi saya tadinya mau cerita bang ke istri sama ke admin nih, yang terutama yang tinggal bareng sama saya di situ. Cuman saya berpikir takutnya kalau saya cerita mereka malah pada tambah takut, ya kan, karena saya ngalamin. Udah nih saya pikir mungkin gangguannya ke saya doang nih. Nah di besokan nih ketika tidur di lantai 1 lagi, itu di jam 2 pagi istri saya histeris bang, kayak dimimpiin gitu, sampai ngebangunin saya. Nah ketika saya ngelihat istri saya tuh udah keringetan semua, kayak orang panik gitu bangun tidur. Saya tanya kenapa, mimpi kata dia. Mimpi apaan? Mimpi ada sosok cewek pakaian dress putih, rambutnya itu panjang kata dia, hampir sepinggang, ada di ujung tangga mau naik ke lantai 1, di ujung lorong lantai 1 gitu. Nah mungkin yang bikin istri saya keringetan itu ketika dia bangun tidur, dia mimpi nih ngeliat sosok nih cewek. Nah yang ketika dia bangun itu yang dilihat ruangannya kan ada depan mata. Nah akhirnya saya dibangunin tuh. Udah saya akhirnya nggak bisa tidur lagi sampai subuh bang. Sampai saya sholat subuh lagi nggak bisa tidur lagi. Waduh saya bilang ini istri saya udah mulai diganggu nih, tapi dia berupa mimpi kan. Saya bilang udah nggak usah cerita dulu lah. Nah di hari ketiganya gantian admin gudang saya bang, yang kena teror gitu yang ya? kena teror. Dia juga dimimpiin. Dia dimimpiinnya itu dia ngeliat sosok cewek nangis, ini pakaian putih, cewek nangis duduk di samping istri saya, tapi duduknya itu di ruangan meja saya di lantai 1. Dia nggak ngelakuin apa-apa, istri saya cuman diem di mimpi dia. Nah si cewek yang sosok dia lihat ini tuh di samping istri saya nangis histeris. Dia mimpi gitu. Nah di jam kerja dia bangun, dia cerita, "Pak gue tadi mimpiin istri lu malam." Gitu. Mimpi apaan? Ya itu yang tadi dia cerita gitu. Nah saya berarti dalam hati saya, kemarin lusa saya diganggu, kemarin istri saya, nah semalam nih admin saya. Ini tiga-tiga udah mulai kena gangguan nih, teror saya bilang. Yang tadinya cuman sekedar gangguan dari benda lah, bergerak, dia disiram pasir, saya gangguin yang masalah kamar mandi, entah itu rambut, ini udah mulai ke mimpi sama ke fisik nih, saya bilang wujud nih. Nah akhirnya saya telepon nih bang ke kantor pusat. "Pak nih kayak saya udah gak kuat nih pak, kalau buat tinggal lagi di Rukan, maksudnya saya tempatin buat tempat tinggal gitu." "Kenapa emangnya?" "Ya ini udah banyak gangguan." "Ya udah lu pindah aja," kata dia. Emang tuh tempat angker. Tadinya saya berpikir kantor bakalan nahan bang, atasan saya nih, ternyata malah ngelepas. "Udah lu pindah aja cari kosan," kata dia. Udah akhirnya saya bebenah. Jadi tuh kantor nggak saya pakai lagi nih di jam kerja, di luar jam kerja. Ya. Saya nggak pakai lagi, jadi cuma aktivitas kerja aja. Nah otomatis ketika saya nggak tempatin buat tempat tinggal, itu kantor karena memang distributor dan barang lumayan banyak, saya minta sama atasan saya itu kantor dipasang alarm, sensor alarm lah, kalau ada orang yang ngebobol pintu atau apa kan bisa ketahuan. Nah otomatis sensor alarm ini ketika bunyi, dia ada 2 nomor kontak telepon yang dihubungin. Pertama itu nomor saya, kedua itu nomor manajer saya yang di Jakarta. Jadi sistem alarm itu bekerja 30 detik ketika pintu dibuka, udah dipasang alarm nih di set, pintu dibuka 30 detik alarm itu bunyi, alarm di luar, otomatis manggil ke nomor telepon saya. Ketika saya angkat itu telepon itu bunyinya alarm. Jadi alarm bunyi di handphone saya sama alarm di luar itu sinkron nih. Itu otomatis cara kerja nih alarm. Nah pernah kejadian ketika saya mikir, wah kalau saya udah ngekos saya nggak diganggu lagi nih malam-malam. Ternyata salah bang, saya masih tetap diganggu sama si sosok yang ada di sana. Oh ini apa namanya, Rukan? Di Rukan itu. Jadi jam 2 pagi itu saya ada telepon dari kantor, telepon kantor yang alarm itu. 1 kali panggilan saya nggak angkat.
Panggilan kedua saya angkat, bunyinya alarm. Otomatis jam 2 pagi saya angkat telepon dari kantor saya, bunyinya alarm, berarti nih kantor saya ada kenapa-napa nih. Nah, kalau saya ngekos itu kan jaraknya lumayan jauh sih Bang, kalau dari kosan saya ke kantor itu sekitar 3 atau 4 kilo lah. Nah, saya butuh cepet, saya minta temenin nih sama penjaga kos. Pak, temenin saya ke kantor gini, soalnya alarm saya bunyi nih. Saya takut ada orang ngebobol atau apalah. Saya datang ke sana, itu alarm di luar nggak bunyi Bang. Alarm di luar nggak bunyi. Padahal di telepon saya tadi saya angkat alarm bunyi kan. Saya nyampe sana, alarm saya nggak bunyi. Saya bilang yang di luar nih nggak berisik. Akhirnya saya buka pintu dalam saya geser, 30 detik saya tungguin baru bunyi alarm saya. Oh, berarti alarm itu nggak bunyi ketika kita ini HP-nya? Harusnya kalau memang saya angkat telepon, itu alarm di luar itu bunyi. Pas secara abang, prosedur. Iya oke. Pas abang nyampe juga seharusnya masih bunyi ya? Harusnya masih bunyi, karena kan belum dimasukin kode buat matiin. Iya. Oh, berarti matiin tuh ketika datang langsung ke lokasi masukin kode. Masukin kode, Oke, betul. paham. Nah, makanya ketika saya ngeliat alarm nggak bunyi, saya buka pintu, saya tunggu 30 detik, alarm baru bunyi. Saya masukin kodenya nih, mati kan alarm. Lah berarti ini alarm baru bunyi ketika saya masuk. Berarti tadi kenapa ada panggilan telepon, saya bilang. Nah, akhirnya saya coba cek, Tanggung udah datang ke sana Bang, saya cek nih satu-satu pintu dari lantai 1 ruangan saya, dari ruangan gudang, dari ruangan lantai 3, semua tuh nggak ada yang kebuka, kegembok semua lah dengan yang tadi awal sebelum saya pulang. Nah, udah saya cek, saya turun ke bawah. Kenapa Pak? Nggak apa-apa, kata penjaga kos nanya ke saya. Saya bilang nggak apa-apa. Saya balik lagi nih Bang. Di hari berikutnya, di jam 3 pagi saya ditelepon. Panggilan ke-1 saya nggak bangun, panggilan kedua nggak bangun. Istri saya bangunin ketika udah panggilan kelima. Itu ada telepon lagi dari kantor. Saya bilang, kok kantor telepon lagi? Kemarin keadaan begini nggak ada masalah. Cuman namanya tanggung jawab Bang, mau jam berapapun alarm bunyi, saya datang tetap ke kantor. Saya minta temenin lagi sama penjaga kos. Karena saya dapat inventaris dari kantor itu mobil. Jadi kalau dari ngeluarin mobil dari kosan itu kan makan waktu. Makanya saya minta temenin, Pak, temenin lagi Pak sama penjaga kos, karena alarm saya bunyinya saya kasih unjuk Bang di handphone saya itu. Oh iya, telepon kantor tulisannya kan. Datang ke sana kejadian sama Bang. Alarm di luar nggak bunyi. Di jam 3 pagi. Aduh, saya bilang nih kenapa begini lagi. Saya masuk lagi, saya buka pintu, 30 detik baru bunyi alarm. Saya masukin lagi tuh kode. Sama, saya cek lagi ke atas, sekeliling semuanya lah saya kunci, yang tadi saya kunci itu semua rapi semua, nggak ada yang dibobol atau apa, nggak ada. Aduh, saya bilang, saya turun lagi ke bawah nih, kenapa bisa begini? 2 kali saya bilang. Udah, saya mikir, saya pulang, istri nanya, kenapa sih? Kata, nggak ada apa-apa, saya bilang. Masa nggak ada apa-apa? Orang telepon bisa berkali-kali kok, kata dia. Otomatis kalau telepon kantor gini kan dari alarm, karena ketika diangkat bunyinya alarm, bukan telepon kayak halo-halo biasa begitu. Wah, saya bilang, udah biarin lah, nggak usah dipikirin lah, saya bilang. Nah, di hari ketiganya lebih parah lagi Bang. 3:30 pagi saya ditelepon. Kejadiannya sama. Karena kalau saya nggak angkat telepon, saya diemin misalkan gitu lebih dari 5 kali, itu teleponnya otomatis nelfon ke nomor manajer saya yang di Jakarta. Karena nomor saya ditelepon gak diangkat, langsung telepon ke nomor kontak kedua. Makanya saya tanggung jawab saya tetap angkat. Nah, di hari ketiga saya pakai tukang ojek Bang, dekat daerah sekitar kosan, karena penjaga kosnya udah tidur. Saya cari tukang ojek, ada, dianterin. Nah, ketika saya datang ke sana tuh sama, posisi alarm gak bunyi. Nah, cuman saya bilang, Pak, mau gak temenin saya ke atas, saya bilang, karena saya takutnya ada orang yang ngebobol tempat saya atau apalah. Jadi kalau ada apa-apa Bapak bisa jadi saksi. Saya ditemenin nih sama tukang ojek Bang ke atas, ngecek segala macam. Sama Bang kejadiannya, nggak ada apa-apa, semua juga terkunci. Nggak ada kebobolan sedikit pun? Nggak ada sedikit pun tindak kejahatan lah ibarat. Saya mikir udah 3 kali begini nih. Kang ojek ngomong, kenapa sih Pak? Enggak nih, saya ditelepon kantor, saya bilang. Kalau memang Bapak nggak percaya nih, telepon kantor ini nih, kalau saya angkat bunyinya alarm. Nah, berbarengan bunyi sama alarm di luar. Coba Bapak tes. Akhirnya saya dites nih sama tukang ojek nih.
Saya kasih lihat nih, coba pintu saya tutup, bapak di luar ntar masuk nih, saya udah set alarm, dibuka sama di pintu, 30 detik alarm bunyi. Nah panggilan masuk ke telepon saya berbarengan sama alarm di luar bunyi. Lah kok bisa begitu ya pak, kata dia. Tukang ojeknya jadi bingung bang. Nah sedangkan tadi berarti yang nelpon bapak siapa, kata dia. Ah udahlah biarin deh pak, saya bilang udah balik lagi ke kosan. Nah 3 hari berturut-turut saya diganggu nih bang. Saya mikir wah ini kenapa, maksudnya saya udah nggak tempatin tinggal buat di rukan itu saya nggak tempatin tinggal, masih ngeganggu. Saya bilang, saya bingung kan akhirnya. Nah saya tanya nih ke manajer saya di pusat, pak ini sebenarnya kantor saya kantor kenapa sih pak gangguannya gitu. Orang saya udah ngekos aja nih masih diganggu, cuman by phone. Udah kata dia, ini emang sebenarnya nih kantor lama, kata dia, kosong udah hampir 6 tahun nggak ditempatin. Dan emang kantor ini, kata dia, yang kamu tempatin ini nih dulunya tuh kosong lama. Nah setiap orang nyewa di situ nggak ada yang betah lama. Oh, sebulan 2 bulan ya, histori sebelumnya itu ada orang nyewa di situ sebulan 2 bulan pindah lagi, sebulan 2 bulan nggak ada yang betah lah. Nah ini cuman kamu doang hampir setahun lebih nih baru berjalan di sini nih, udah ini, katanya. Lah sekarang kalau memang tahu begini kenapa bapak nggak bilang dari awal, saya bilang. Terus ini bangunan gimana? Ya itu bangunan lama cuman dicat ulang doang, kata dia. Lah berarti ini nggak disedekahin ya? Enggak, kata dia. Nah pernah saya kejadian itu omongan manajer saya sinkronin nih bang sama bagian GA, bagian perbaikan gedung. Karena di lantai 3 saya itu pernah ada bocor. Nah saya panggil GA dari kantor pusat, datang nih orang GA. Nah orang GA ini kan kalau dari Jakarta ke Cirebon nggak dapat budget buat pulang pergi bang. Otomatis ya harus ngelarin kerjaan dan nggak dapat budget dari penginapan hotel. Jadi harus nginep di rukan. Dia ketika perbaikan selesai malamnya ngomong, pak saya nggak dapat budget penginapan nih dari kantor, saya otomatis harus tidur di sini malam ini. Baru besok pagi saya pulang. Ya udah tidur di sini aja berdua. Oh saya nggak berani, bapak temenin lah, kata dia. Ya udah saya temenin akhirnya. Kan nggak mungkin kalau saya tidur saya ajak deket ke kosan kan, karena ada keluarga kan. Udah saya berjalan nih, udah selesai. Nah saya bertiga nih, saya ajak dia tidur di tempat saya tidur nih yang di lantai 1 yang dekat AC. Pak tidurnya di dalam aja kan ada AC lumayan. Oh enggak pak, kata dia, jangan, kita tidur deket garasi mobil aja, kata dia. Lah kok tidur di garasi, emang kenapa? Enggak, pokoknya saya mau tidur di garasi, cuman di pintu depan, pintu garasi jangan dikunci, buka sedikit aja, jadi kalau ada apa-apa gampang kaburnya. Lah kok saya bilang begitu, emang kenapa pak? Enggak, ini tempat angker banget, tadi. Lah kok bapak bisa tahu saya gitu, padahal saya belum cerita. Ya karena saya berdua nih ikut dalam andil dalam perbaikan nih gedung ketika waktu pertama kali. Nah saya pernah ngalamin nih waktu jam 2 pagi dikejar sama kantor nih biar kelar lah semua cat segala macem. Nah dia ngecat nih jam malam nih bang. Ketika lagi ngecat itu anak kecil melongo gitu bang, ditongolin setengah badan kayak tuyul gitu lah di kolong tangga. Nah dari situ dia kagak berani. Makanya ketika dia perbaikan gedung saya tuh yang dia datang minta temenin, dia minta tidur di garasi bang. Jadi dia rela-rela panas dibanding dia ketemu adem di dalam. Karena dia udah ngalamin. Nah dari situ saya ngomong, lah kenapa bapak nggak bilang? Nah terus saya tanya kan, ini sebenarnya kantor disedekahin nggak sih gitu, saya bilang, atau diadain selamatan gitu ketika itu. Enggak bang, ini pokoknya kantor bener-bener dikejar cuman 3 hari biaya sewa masuk, gedung yang tadinya berantakan diperbaikin, dicat ulang, udah gitu doang, bener-bener dikejar, kata dia. Lah saya bilang bener-bener berarti memang keadaan pantesan. Saya bilang ketika saya pertama kali datang, saya ketemu tuh ngerasain angin panas. Saya bilang, lah berarti bener bang, emang, kata dia, lu ngalamin gangguan gak banyak. Saya bilang gangguan. Akhirnya tadinya saya mau tidur jadi ngobrol bang, apa nggak bisa tidur sampai pagi sama tuh orang GA berdua dari kantor. Nah ketika dia pulang di jam kerja, otomatis saya udah mulai ini kan, tadinya saya mau kunjungan keluar, udah saya stay di kantor aja lah karena kurang tidur semalam ya kan. Udah berjalannya waktu ke depan ada lagi nih gangguan. Nah saya pikir gangguan di kantor itu kayak semacam cewek juga ada duduk di dekat kamar mandi lantai 3 bang, karena kan udah nggak pernah saya pakai. Nah pernah, karena ada beberapa barang saya tuh yang masih tertinggal lah di kamar lantai 3 itu. Nah ketika saya mau naik,
di habis maghrib terus lah kok ada orang duduk, saya bilang deket kan, kalau saya bisa gambarin naik tangga, ujung tangga lantai 3 ini kamar mandi, itu ada space kayak dapur gitu bang, bentuknya letter L. Nah ini baru ada space nih kamar saya nih. Nah di ujung kamar saya itu ada jendela, ukuran lumayan besar sih jendela, bisa ngadep ke jalan. Nah itu saya ngeliat ceweknya itu duduk di situ bang, deket dapur itu. Saya nggak banyak ngomong, tadi saya mau masuk ke dalam, saya turun lagi ke bawah. Wah saya bilang nih gangguan udah mulai banyak banget. Akhirnya saya coba cari tahu juga nih ke penduduk sekitar, karena kan saya di sana itu ngerasain puasa juga kan. Di sana pernah saya ngalamin itu mau nyari makanan buat sahur. Mungkin karena logat saya kali dari orang Jakarta, jadi orang sana, emang tinggal di mana mas, kata dia. Saya tinggal dekat rukan yang warna biru bu. Lah beranian di situ, itu kan tempat angker, saya bilang. Lah emang kenapa? Iya itu udah lama banget kosong, kata dia. Pantas, kata dia. Saya gituin kan. Iya soalnya itu memang kalau orang yang siskambling aja itu di belakang nggak berani, kata dia, lewat depan belakang kantor mas. Jadi kalau di belakang kantor saya itu ada space jalan kayak gang lah gitu, baru rumah-rumah warga. Nah karena warga sekitar yang siskambling tuh sering ditongolin juga bang di belakang kantor saya, bentukan cewek uncang-uncang kaki sampai cekikikan. Apa noni bukan? Kuntilanak lah ya. Ya bisa dibilang kayak gitu kuntilanak ya? begitu. Cekikikan makan gitu. Cekikikan gitu. Nah makanya dia ngomong, wah itu berani banget. Akhirnya saya coba tanya lagi nih sama pedagang sekitar nih. Kalau malam kan ada pedagang angkringan, tukang ketoprak dekat kantor saya. Saya tanya, ini tahu gak sih pak histori tempat saya ini? Gitu. Yang saya tahu sih tempat ini lama kosong mas, kata dia. Nah saya baru ngeliat nih mas nih sama yang lain tinggal di situ, tempatin kemarin kan. Emang nih tempat udah lama banget kosong, 6 tahunan lah ada, kata dia historinya. Dan banyak juga gangguan. Kalau mas nggak percaya coba mas tanya tukang beca deh, kata dia. Kan di seberang kantor saya tuh kalau sore dari pagi sampai sore ada tukang beca tuh. Karena tahun 2016 masih ada akses beca sih di daerah sana. Saya tanya, Pak pernah tahu tentang histori kantor saya gak? Wah kantor kamu mah angker, kata dia. Karena saya pernah waktu jam 2 pagi itu saya bawa penumpang dari stasiun Cirebon Perujakan menuju Grage, Mall Grage, karena kan otomatis ngelewatin depan kantor saya. Itu dulu keadaan kantor kosong, dia pernah ngeliat sosok di jendela bang. Pakaiannya warna putih gitu, ngadep ke jendela. Namanya dia sambil ngegoes ngeliat warna putih di antara hitam kan, bayangan putih jelas banget. Dia nggak mau ambil pusing, dia habis ngeliat dia langsung jalan aja terus bawa penumpang, katanya. Nah saya bilang, nah itu yang kalau memang ngeliat jendela lantai 3 itu tempat saya sama istri anak saya tidur di situ. Lah lu beranian, kata dia, di situ, kata dia. Gue ngeliatnya bener-bener di situ, kata dia. Wah saya pikir berarti banyak nih sinkronnya dari warga, dari pedagang segala macem. Akhirnya saya ngomong, Pak gimana lah, saya request nih, udah berjalan mau 2 tahun saya sama kantor saya minta request, Pak saya mau minta pindah lah ke cabang lain, saya bilang kalau bisa yang mendekati Jakarta, karena saya udah mulai ngerasa gak nyaman lah gitu. Akhirnya dikasih nih bang request pindah. Nah mau berjalan nih pindah, saya ngomong sama pihak yang ada di penunggu di situ lah, bisa dibilang. Saya dari batin saya ngomong kalau bisa nih saya beberapa hari lagi mau pindah, saya bilang kalau bisa ketika nanti ada orang baru pengganti saya jangan diganggu, saya bilang, karena itu bisa ngebikin pegawai yang kerja di sini nih nggak nyaman. Kalau memang kemarin-kemarin udah ganggu, udahlah cukup, saya bilang. Karena saya juga mau pindah, berapa hari lagi saya udah nggak di sini, saya mau pindah, saya gitu. Ya udah tuh saya sampai pindahnya lagi ke salah satu kota di Bogor. Nah udah saya berjalan hidup, saya nggak pernah nanya-nanya tuh sama orang baru yang di daerah Cirebon lagi ada kejadian apa yang dialamin. Sampai saya itu berasa di 1 tahun belakangan ini nih bang. Nah kalau saya setiap naik motor itu memang saya kayak bawa beban gitu, berat, padahal saya cuma sendiri, nggak bawa orang, nggak ngeboncin orang, saya nggak bawa barang. Nah saya sampai ketemu teman sekolah saya nih di daerah Tebet. Saya ngobrol. Nah teman saya tuh
ketika ngobrol di luar dekat area daerah sekitar rumah dia ngomong, kok di belakang lu kayak ada sosok cewek, kata dia. Saya tanya, kok bisa ngelihat? Ih, gua nggak tahu, berapa tahun terakhir ini peka gua, kata dia. Nah ini gue bisa ngelihat, kata dia. Sosoknya kayak gimana? Ya sosoknya kayak cewek londo, kata dia. Lah, cewek Belanda dong, saya bilang. Kayak gimana coba cirinya, saya bilang. Ya dia pakai baju pengantin warna hijau toska, kata dia. Di belakang lu persis, kata. Cuman tadi gue pikir ini cewek sosok cuman ngikutin karena memang daerah sekitar doang. Nah akhirnya saya diajak nih, coba kita ke dalam rumah. Masuk saya nih bang ke dalam rumah dia, ngobrol. Ternyata itu sosok ada juga di sebelah saya bang. Kata dia, wah ini berarti bener nih. Akhirnya saya tanya, coba tanya sama nih cewek, maksudnya siapa, kata dia. Iya nih cewek katanya sosok noni Belanda, kata dia. Dia tuh yang ngikutin saya, kata. Lah tadinya saya pikir namanya udah berjalan dari tahun 2018 sampai setahun belakangan ini, saya pikir saya nggak pernah ditongolin sosok itu lagi, nggak pernah diganggu. Ya paling cuman ngerasa 1 tahun belakangan ini kalau naik motor tuh sendirian berat atau apa. Saya pikir namanya mungkin lewat jalanan umum lumrah lah, saya pikir. Nah ketika temen ngomong gitu saya nggak percaya tadinya bang. Udahlah, saya nggak hirauin kan omongan dia. Nah sampai saya ketemu teman saya lagi yang benar-benar punya indera keenam. Nah dia pun sama ngomongnya, ngasih bentuk cirinya. Nona Belanda ini nih di ciri ini tingginya sampai 180-an lebih, kata dia. Terus pakaian pengantinnya sama warna hijau toska. Saya tetap nggak percaya bang. Nggak mungkin, masa iya sosok yang dari Cirebon, saya bilang. Nah sampai saya berpikir mungkin kalau ada 1 orang lagi yang ngomong dengan omongan yang sama, saya baru percaya nih bang. Nah akhirnya saya ketemu sama rekan kerja saya nih, tapi lebih senior. Kalau saya manggilnya empok sih. Nah ketika saya lagi ngobrol sama dia pas di jam kerja tuh, ngobrol, ini di belakang lu kayak ada orang banyak, kata dia ngikut. Saya bilang, masa sih po, jangan nakutin, saya bilang. Enggak beneran, tapi ini yang lebih bener-bener dekat ini cewek Belanda nih. Ini ceweknya cantik, kata dia. Cuman pakai bajunya warna putih, kata dia. Si sosok ini, kata. Coba po, kalau memang lu beneran bisa komunikasi, bisa, kata dia. Ya udah coba tolonglah, gua bilang. Karena sebelum lu udah ada 2 orang nih. Temen gue juga ngomong sama kejadian, cuman gue nggak percaya, saya gituin kan. Ya udah coba komunikasi akhirnya nih. Coba tanya, ini maksudnya siapa gitu, dari mana asalnya. Nah ketika komunikasi dia ngasih tahu nih si empok ke saya, ini cewek dari Cirebon, kata dia. Dan katanya dia pernah kamu katanya pernah ngelihat dia secara langsung. Emang bener pernah ngelihat. Saya flashback langsung bang ke yang waktu itu saya lihat pas ketika saya mendusin. Coba po sosoknya kayak gimana. Nah sosok itu tinggi nih. Akhirnya saya berdiri nih bang. Saya kasih unjuk segini bukan tingginya. Iya itu persis sebelah lu, kata dia. Nah ini dia pakaiannya apa? Pakaian pengantin, kata dia. Ini ceweknya cakep bener, kata dia. Coba tanya, kata dia. Itu dia ngapain ngikut? Sampai ngikutin saya gitu ke Jakarta. Nah saya baru ngehnya itu kan setahun terakhir ini kan. Nah ini sosok nih katanya memang sebenarnya udah lama ngikutin. Nah cuman lu nya nggak sadar, kata dia. Jadi semenjak dari yang lu terakhir di sana tahun kapan, dikasih tahu. Saya bilang tahun 2018 saya di sana. Nah ini sosok udah ngikutin terus, kata dia. Cuman kamu baru sadar. Nah emang kenapa alasan ngikutin, saya bilang. Kalau memang dia ngikutinnya buat baik sih nggak masalah, saya bilang. Cuman kalau niatnya mau ngikutin karena jahat ya jangan. Saya enggak, dia memang karena nyaman, kata dia. Ama kamu nih ngerasa katanya nyaman nih sosok. Nah dia ngelihat sosok kamu itu kayak orang yang benar-benar bertanggung jawab, kata dia, sama keluarga. Nah dia tahu istri sama anak saya juga dia tahu, kata dia. Nah berarti kalau memang nih sosok ngikutin terus, kalau misalkan gue pulang atau apa kemana-mana dia ngikut. Iya coba nih pindah duduk. Saya pindah nih duduk. Nah tadinya ini dia di dekat saya berdiri bang. Jadi kalau saya duduk dia berdiri dekat saya. Kalau saya di motor ya dia di belakang saya, kata. Tapi ini beneran nggak ngeganggu, enggak sih, kata dia. Si sosok noni Belanda ini dia cuman niatnya mau ngejagain, kata dia. Oh ya udah, saya bilang. Coba memang histori dia tuh gimana? Saya coba suruh si empok ini komunikasi.
dia komunikasi. Nah si sosok ini mau dipanggilnya si Nona bang, maunya dipanggilnya Nona. Dia nggak mau dipanggil yang lain-lain, dia mau dipanggilnya Nona kata dia. Ya kalau memang lagi kemana-mana ya komunikasi aja coba sama batin, siapa tahu suatu saat dia bakalan nongolin lagi sosoknya ke kamu kata. Saya bilang ya udahlah coba. Nah jadi setiap kalau saya naik motor kemana-mana nih, atau terutama di parkiran gitu, saya taruh parkir motor ya saya menghormati aja sih bang. Ya udah jangan kemana-mana, tunggu di sini saya bilang. Kalau memang ada orang niat jahat sama kendaraan saya kan dia tahu kan pasti. Ya paling saya komunikasi seperti itu aja sih, sebatasnya aja, karena saya juga nggak pernah bisa ngelihat dia lagi, karena saya pertama kali ngeliat itu di Cirebon itu doang. Bener-bener berjalannya waktu ya saya ngomong sama si Impo, nih dia sebenarnya kalau misalkan saya di rumah dia masuk ke rumah apa enggak. Saya bilang enggak, dia cuma nunggu di parkiran aja kata dia nggak berani masuk. Ya saya bilang coba komunikasiin Po, kalau bisa dia jangan sampai masuk lah, ikut ke dalam rumah. Takutnya saya berpikir sama anak saya ngeganggu anak saya atau istri saya, ngikut ke dalam itu takutnya anak saya bisa ngeliat. Iya ntar coba diomongin. Akhirnya berjalannya ini dia nggak pernah tuh. Jadi saya kalau di dalam rumah nggak pernah ngerasain. Kalau di dalam rumah ya udah hawa rumah tuh aman aja, nyaman gitu. Sampai di 3 bulan terakhir ini saya tuh udah mulai ada diganggu nih bang sama nih sosok ini. Jadi kalau saya pergi kemana-mana tuh selain saya ngerasa berat, itu bawaannya cepet capek tau gak. Jadi kayak energi saya tuh kayak gampang kekuras gitu. Nah pernah saya sama istri saya ngalamin siang hari nih, di jam 1 siang itu keadaan anak lagi tidur. Nah TV nggak nyala, berarti kan keadaan sunyi kan. Saya cuma nonton TV, nonton video dari YouTube doang. Saya lagi tidur, samping istri saya tuh lagi nonton berduaan. Tiba-tiba ada suara cekikikan bang, hihihi, suara gitu. Hihihi. Otomatis tadi saya nonton bareng, sama-sama nengok saya sama istri saya. Kamu denger? Denger. Lah kirain dari video YouTube. Ya orang nontonnya aja beda, orang film biasa, bukan suara cekikikan. Nah saya langsung mikir udah jangan ganggu, saya pakai batin saya. Kalau memang ini kan saya bilang jangan sampai masuk ke dalam. Saya bilang sama istri saya, ini kalau ada sosok noni Belanda yang saya lihat di Cirebon ini nih ngikutin. Tahu dari mana katanya? Dari temen saya bilang. Karena ada 3 orang yang udah ngomong. Saya kasih tahu udah nggak perlu takut lah kalau misalkan ada apa-apa, saya bilang. Karena niat dia ngejagain saya gitu. Udah tuh berjalan. Ketika kejadian suara itu, nah kalau malam ini nih kan kalau saya di rumah saya ada 2 kamar nih bang. Kamar saya tempatin nih, saya sama anak istri tuh di 1 kamar. Nah kamar sebelah ini cuman kayak ada lemari pakaian sama kayak baju-baju lah atau barang-barang perabotan lain. Itu kalau di tengah malam tuh kayak ada bunyi duk, kayak ada pergerakan gitu di kamar itu, padahal kosong. Wah saya bilang ini udah mulai, saya bilang udah jangan ganggu. Terus kadang pintu kamar sebelah yang kosong itu tuh duk kayak di orang habis dibuka tutup gitu dong, digoyangin. Saya bilang kalau memang mau ganggu nggak usah ikutin saya lagi, saya gitu ya. Nah di jam kerja saya komunikasi lagi, Pok cobalah tolonglah, saya bilang ngobrol nih sama si sosok, jangan ganggu saya bilang. Emang dia kenapa sih bisa sampai kayak begini, saya gitu. Ya dia tuh pengennya milikin saya ibaratnya bang. Kenapa dia sampai ngikutin, dia mau milikin gitu. Saya bilang ya janganlah, karena kan beda alam, saya bilang. Udah gitu coba dia meninggalnya kenapa sih, saya pengen tahu nih story dia. Nah, akhirnya tadinya saya nggak mau kepo nih sama story nih sosok. Coba Pok suruh dia cerita. Nah dia itu tuh sebenarnya korban bunuh diri bang, si sosok Nona ini. Jadi dulu tuh dia pernah punya pasangan, dia dihamilin, ditinggal nikah. Akhirnya dia frustasi, dia bunuh diri. Nah tempat bunuh dirinya dia itu dekat pohon gak jauh dari kantor saya. Jadi kantor saya agak lurus dikit ketemu pertigaan Mall Grage. Nah itu nggak jauh itu ada pohon, dia bunuh diri di situ. Nah arwahnya dia tuh kayak gentayangan lah kesono kemari. Nah ketemu di ruko, dia pernah sebelum di tempat saya di tempat-tempat lain nih.
tinggal, cuman nama tempat lain diusir sampai netep di tempat saya itu yang karena lama kosong. Nah sampai dia ketemu saya dan ngikutin saya akhirnya. Saya tanya kalau memang kayak begitu historinya, ya nggak apa-apa ngikut saya bilang, cuman kalau bisa ya jangan ngeganggu saya bilang. Kalau memang niat mau ngejagain it's okay saya bilang, saya masih bisa terima. Setelah saya komunikasi kayak gitu, belum pernah ngeganggu lagi nih, tapi justru dia ngasih pesan bang ke si Empo nih, ke senior saya, tolong bilangin sama Yudi kata dia, kalau bisa tuh kalau kemana-mana jangan pulang terlalu malam karena bahaya, banyak orang yang nggak seneng sama dia, banyak orang yang pengen usil sama dia. Saya bilang lah kalau memang pesennya kayak gitu saya bilang it's okay lah, masih masuk akal. Nah pas yang di jam 2 pagi saya pernah ngalamin nih, pulang pagi tuh naik motor sendirian, kayak ada orang niat mau jahat sih bang sama saya. Jadi kalau nggak salah tuh di daerah Kelapa Gading deh, itu ada sekitaran 6 motor, satu motor itu 2 orang. Saya naik motor sendirian, ini motor nih kayak emang niat mau jahat kali, jadi nungguin saya di ujung jalan, saya lewatin, nungguin lagi di ujung, sampai di pertengahan jalan tuh saya diputerin bang. Nah ketika saya diputerin, saya udah pasrah lah, saya pikir dari 6 motor, satu motor 2 orang, total berarti 12 orang kan, saya sendiri di jam 2 pagi. Udahlah saya pikir emang mau niat jahat nggak apa-apa lah, yang penting saya jangan diapa-apain gitu. Tapi ketika dia berhenti, nah salah satu nyamperin saya itu, ketika ngeliat saya tuh diem langsung muter balik bang semuanya, jadi kagak jadi tadi, saya nggak jadi, nggak ada apa-apa. Saya mikir lah kenapa, udahlah nggak apa-apa, mungkin karena memang ya di samping mungkin pertolongan Allah juga kali ya, saya masih dilindungin kan. Udah saya berjalan. Besokannya saya pernah makan di warteg, lagi makan ada orang mau niat jahat, jadi saya taruh handphone sama dompet saya nih. Nah tuh orang cuman mungkin entah dia mau hipnotis mau apa kali bang, dia sempet cuman noel tangan saya gini doang, dok. Nah itu gelas yang sebelah saya itu kan ada gelas, nih piring saya ada gelas saya itu padahal minumannya bukan minuman panas atau anget, minuman biasa, itu langsung pecah meledak. Wah saya bilang alhamdulillah, saya bilang nih, sampai penjaga warteg kenapa disenggol mas, enggak bu saya nggak senggol, saya bilang. Nah tuh orang yang nepak itu saya langsung kabur. Nah udah tuh saya pikir wah mungkin alhamdulillah masih dilindungin kan. Nah ini ketika saya kan, kalau di tempat saya itu saya tinggal di rusun bang. Jadi rusun saya itu saya tinggal itu di lantai 13. Kalau misalkan mau masuk atau mau naik ke lantai 13 itu saya pakai akses lift. Jadi kalau akses saya nggak bawa itu saya nggak bisa naik nih. Nah ketika saya pulang di jam malam itu saya lupa bawa akses, ketinggalan, otomatis saya naik tangga darurat bang, karena saya telepon istri tuh di rumah nggak disaut-sautin, mungkin udah tidur kali di jam segitu. Saya naik ke atas jalan sampai di lantai 11, saya ngeliat sosok cewek bang di situ, di pojokan tangga itu berbentuk nenek-nenek, cuman dia pakai kebaya gitu kayak warna coklat begini, pakai baju zaman dulu, ada di pojokan. Saya di jam 2 pagi ngeliat begitu di rusun, saya mau naik, pikiran saya cuma satu, kalau saya turun lagi jauh, kalau saya naik lagi cuma 2 lantai, otomatis saya lari bang. Saya gedor-gedor tuh pintu, baru istri saya bangun. Karena kalau yang saya tahu itu sosok-sosok itu kan banyak bisa nyerupain rupa-rupa kan. Saya itu kenapa sih emang, kata saya, sampai gedor-gedor berisik ini. Enggak, tadi ada sosok nenek ini gitu di lantai 11. Oh ya udah masuk. Ya, saya langsung ketakutan kan. Nah besokannya saya pikir saya nggak diganggu lagi nih. Saya ternyata masih diganggu lagi bang. Jam 1 pagi saya di rumah itu tuh, kalau malam kayak kadang kalau di rumah suka lapar, saya mau ke warung turun. Nah ketika saya mau masuk ke lift itu ada yang negor saya, mau ngapain, pakai bahasa suara cewek gitu. Saya nengok ke sekitar, nggak ada orang bang. Itu langsung nggak banyak omong, saya balik lagi nggak jadi turun. Nah udah nih berjalan ngomong kejadian-kejadian saya alamin sampai di rumah. Saya tanya ke senior saya, ini gangguan-gangguan kayak gini memang dari makhluk sekitar atau memang dari si nonanya? Ya ini dari si nonanya, kata dia. Si nona ini nih dia nyerupain si sosok nenek-nenek. Karena aslinya nih sosok kalau memang ngelihat
parah kata dia, ini sosok. Kalau yang kamu lihat cakep itu memang sosok dia buat dia daya tarik dia lah. Nah tujuan dia kenapa saya bilang bisa sampai mau ngeganggu gini gitu. Ya itu dia selain mau milikin ya dia pengen tinggal di rumah saya. Tadinya kan dia cuma di luar nih bang, di parkiran. Nah dia pengen tinggal di rumah saya. Saya bilang nggak bisa gitu. Akhirnya saya sampai ketemu teman saya nih bang. Teman saya itu saya temuin yang pertama kali ngomong kalau ada sosok di belakang saya ini. Saya temuin, saya ngobrol, bisa gak kalau sosok ini? Saya bilang jangan ikut saya lagi. Ya udah coba. Akhirnya saya dibantu bang sama temennya dia. Nah sosok ini dilepas dari saya. Nah ketika saya udah dilepas nih, saya masih belum yakin sih sebenarnya udah dilepas apa enggaknya. Nah akhirnya saya ketemuin teman saya yang kedua kali ngomong kalau ada sosok ini, bener gak di belakang saya ini udah nggak ada si Nona, atau si Nona ini cuman pergi sementara terus ngikutin saya lagi gitu. Oh enggak, bener kata dia udah nggak ada. Nah sampai saya ketemu si Empo lagi di lingkungan kerja. Po, nih sosok Nona ini gimana? Oh udah nggak ada, Yud kata dia. Kok bisa nggak ada po? Saya tanya. Ya nggak tahu kemana, coba cari tahu. Nggak tahu, pokoknya udah nggak ada ya nih sosok kata dia. Nah tapi lu keadaan di rumah gimana setelah si Nona ini nggak ada? Ya udah aman lah saya bilang, nggak pernah diganggu lagi gitu. Saya gituin kan. Ya paling cerita saya sih itu sih bang. Nah itu ya, jadi teman-teman semua cerita dari Bang Yudi nih bang ya. Iya. Saat itu bekerja di salah satu kantor. Ruko lah ya. Kita bilang kantor aja lah ya. Kantor kan kerja kan di kantor bang ya kan. Kantor di daerah Cirebon gitu kan. Tapi itu juga karena dulunya tapi bukan Cirebon, di Jakarta, terus ada penugasan lah bilang-bilang, atau bisa dibilang mutasi lah ya. Mutasian ke Cirebon. Nah ternyata nih teman-teman semua, namanya kehidupan bang, nama hidup kan ya, nggak pasti netap di suatu tempat. Betul gitu kan. Nggak pasti kita nggak bisa keluar zona nyaman, kita harus keluar dari zona nyaman kita gitu kan. Tekanan ataupun gangguan kan gitu ya, tekanan dan gangguan kan, kalau tekanan dari apa yang manajer gitu kan, gangguannya ini kan, gangguan ini kan. Kalau tekanan mah udah biasa lah gitu. Gangguannya ini yang dimana ternyata usut punya usut di akhir cerita itu si Nona Belanda ini dulunya adalah korban bunuh diri yang diperkosa. Mohon maaf ya bang ya, diperkosa, dan dia kayak sampai hamil ya udah bunuh diri gitu ya, untuk menjadi jalan keluarnya kan, gitu bang ya. Benar. Nah mungkin ini apa ya, jangan ditiru lah teman-teman semua gitu kan. Kita bukan berarti dalam mencontoh gaib gitu kan, enggak, tapi ini analoginya gitu kan terhadap kehidupan ya sekarang gitu bang ya, bahwasannya kan di tahun 2023 mungkin angka grafik daripada pemuda-pemudi yang melakukan seks di luar nikah kan mungkin udah banyak banget gitu kan. Jadi teman-teman semua jangan sampai deh terjun ke dalam dunia seperti itu gitu kan. Dan jangan tergoda dengan aplikasi-aplikasi kan gitu bang ya, gitu kan. Oke. Karena mungkin faktor dari aplikasi itu mungkin karena berkembangnya modernitas ya kan. Jadi akhirnya gampang lah pemuda-pemudi yang ya seperti itulah. Oke, kita singkirin dulu bang pemuda-pemudinya bang. Gitu kan. Oke. Nah, jadi ternyata Bang Yudi ini sampai akhirnya membawa keluarga kecil. Keluarga kecil dan memutuskan untuk pindah nih. Iya. Yang tadinya di mana bang? Di Rukan ya. Ke kosan. Dan ternyata yang gue jadi pertanyaan adalah mungkin itu rambut. Pertama. Dan kirain gue itu rambutnya yang kayak bangsa-bangsa kuntilanak lah bang. Mungkin ini kita mungkin aja nih bang, kemungkinan gitu, asumsi aja nih, atau mungkin yang rambut itu adalah rambut dari noni Belanda. Itu sih maaf tadi saya mungkin kelewat cerita. Nah itu saya pernah nanya sama si Empok ini yang senior saya, Pok, kalau memang dia bener yang di Cirebon nih, sosok noni Belanda yang di Cirebon ngikut saya. Nah selama gangguan di Cirebon itu, yang entah itu dari rambut, entah dari cewek yang nangis di ujung tangga di mimpi istri saya, entah itu yang dari lampu, itu siapa, sampai yang nelfon saya ke handphone melalui alarm itu siapa,
ya itu memang dia semua bang. Oh jadi Pelakunya. si Nona Belanda itu dari awal dia ngeganggu saya itu dari rambut, itu rambut dia memang. Terus dia kenapa mimpiin ke istri saya berbentuk kuntilanak, itu wujud asli dia. Wujud aslinya. Karena pakai dress putih itu kan, tuh, maksudnya rambut dia panjang sampai sepinggang. Nah kalau misalkan yang di telepon itu ganggu, dia itu tujuannya biar saya datang ke situ bang. Karena kan mungkin ketika dia udah terbiasa ngelihat saya tinggal di situ, tiba-tiba saya malam itu nggak ada ya? Iya, saya udah setiap malam saya nggak pernah tidur di situ lagi. Akhirnya diganggunya melalui cara begitu. Cara situ, oke. Nah, bang, kan di depan itu ada CCTV gak bang? Nggak ada. Nggak ada. Misalkan ada mungkin kita bisa lihat bang, dan abang juga nggak bisa nggak penasaran kan? Betul. Siapa sih kan gitu ya, karena mungkin belum ada CCTV, jadi ini siapa sih? Emang nggak pakai CCTV kantor saya itu, dia maka resikonya di situ bang. Kenapa saya ketika saya dari tinggal di kosan saya minta dipasang alarm, itu resikonya di situ sih. Jadi meminimalisir ke saya untuk tingkat resiko. Karena CCTV nggak ada. Oke. Jadi itu juga mungkin nih diterapkan juga di kantor-kantor yang alarm itu bang ya? Sih, betul. Alarm plus CCTV mungkin ya? Plus CCTV. Apalagi CCTV sekarang canggih juga, ada alarmnya. Ada alarm. Ketika ada yang gerak bisa dapat notif kan ke beberapa device lah gitu lah. Yang penting tadi berarti waspada lagi bang ya? Lebih waspada. Waspada dan juga hati-hati bahwa ini di sekitar kita pasti ada orang-orang jahat. Pasti. Gitu kan? Pasti ada aja. Misalkan teman-teman semua jalan dari titik A ke titik B, sepanjang jalan itu pasti ada aja orang yang oknum ya, kita bilangnya oknum yang mungkin melakukan apa ya, kalau sekarang kan copet apalah gitu kan. Macam begal lah. Begal lah apa. Begal mah bukan dalam arti nyawa bang. Begal itu begal nyawa bang. Iya. Jadi asal bukan begal juga sih, kayak gangster gitu bang. Kayak gangster betul. Dia nggak ngambil motor tapi pengen ngebacok aja udah gitu loh. Niat dia memang melukai lah. Nah kalau beneran begal kan ya udah, yang penting motornya bawa kabur. Iya, kalau memang mau ambil barang ya ambil barang. Ambil barang tapi orangnya nggak perlu diapa. Nah itu dia. Oke. Ya itulah ya bang ya. Serba-serbi dalam kehidupan lah bang ya. Tapi alhamdulillahnya teman-teman semua si kecil juga nggak terlalu ini banget bang ya, diganggu banget dalam artian kok secara fisik lah gitu. Secara kan. fisik sih enggak deh. Enggak, alhamdulillah. Tapi ya udah, itu merupakan ternyata kantor itu 6 tahun kosong sebelum dan saya tempatin. Selama nonton tuh baru kantor abang nih baru yang masuk nih. Saya sama teman-teman tempatin di situ kerja. Berarti 6 tahun itu kalau kita misalnya rumah setahunnya beda bang ya? Hawanya bang beda banget. Apalagi 6 tahun dengan bisa dibilang kita dengan 35 meter itu luas lah itulah. Dalam panjang lah gitu kan. Betul. Terus 6 tahun itu kan pasti kan beda hawanya banget lah gitu. Karena dia lebarnya itu nggak terlalu lebar sih banget. Jadi kayak dibilang kayak hawa pengap banget. Pengap gitu. Banget ya. Dan ternyata itu bukan merupakan bangunan baru. Betul, bukan bangunan lama, cuma dicat ulang aja. Dicat ulang, renovasi sedikit aja. Iya, renovasi dikit gitu ya. Kirain tuh cuma kirain tuh bangunan baru gitu kan, cat baru. Bukan. Berarti kayak desainnya desain lawas tuh bang. Bangunan lama, betul. Bangunan lama cuman direnovasi sedikit lah, poles, dicat ulang aja udah begitu. Oke. Dan ternyata itu semua merupakan ulah dari Nona Belanda itu. Secara garis besar ya kayak gitu bang ya. Tadi sempat naik motor dia ikut bonceng gitu kan. Terus ada yang abang mau bisa dibilang mau ditodong lah ya kita bilang ya. Tiba-tiba dicabut sendiri gitu kan, dan ya udahlah, itulah merupakan cerita masa lalunya tempat itu gitu kan. Pasti kan di setiap tempat ada historicalnya sendiri bang ya. Bener. Entah itu tempatnya, kantornya dulunya apa gitu, atau mungkin di balik itu semua kantornya mungkin kan ada juga beberapa narasumber yang bilang kalau kantor itu dulunya ada pemakaman. Kan ada tuh, karena kan sekarang ada aja sih. Nggak pandang bulu sih bang. Siap. Dalam artian tuh ada lahan kosong dimanfaatin. Iya benar banget. Kan gitu bang ya. Digusur, diriin kan gitu bang ya. Kita nggak ada yang tahu lah itu bang. Ntar rembet ke 2024. Oke bang. Sebelum ditutup nih bang videonya, mungkin bang Yudi ini punya pesan nih bang. Mungkin teman-teman semua yang mau kerja atau yang lagi kerja atau mungkin jadi kepala rumah tangga gitu bang. Ya kalau pesan saya sih ya untuk
yang pekerja di luar sana ya fokuslah bekerja, jangan melakukan hal-hal aneh terutama di dalam lingkungan kerja. Terus cari rezeki yang halal, yakinlah bakalan kedepannya itu bakalan sukses walaupun pekerjaannya apapun yang kalian kerjakan. Terus di lingkungan kerja jika ada mengalami hal-hal serupa lah kayak gangguan atau apa, ya kalau saya sih intinya sih lebih bertahan aja sih, karena kan buat kehidupan juga keluarga kan. Jangan cuman karena gangguan hal kayak begitu ya tiba-tiba resign atau ngundurin diri, nggak kuat. Kalau saya sih ngambil solusinya ketika kerja di suatu tempat diganggu, ya kalau memang ada tempat lain atau cabang lain ya cobalah minta request pindah ke cabang lain. Mungkin itu solusi terbaik sih daripada harus resign kehilangan kerja kan, Mas. Betul. Dimana yang jadi kepala rumah tangga ada tanggungan anak bini gitu kan, dan ya akhirnya malah jadi kalah sama setan. Iya, masa cuman karena gangguan hilang pekerjaan, tanggung jawab terhadap keluarga nggak ada. Betul, Bang. Kan gitu. Jadi teman-teman semua jangan takut dengan setan gitu kan. Takut boleh, panik jangan. Betul. Gitu ya Bang ya. Bener, Bang. Rasa takut emang manusiawi betul. Banget gitu kan. Tapi yang penting jangan panik. Tadi juga Bang Yudi juga kan ngeliat oh ya udah rambut itu buang gitu kan. Kalau panik kan berpikir positif malah aja. Yang ada panik itu menimbulkan masalah baru, Bang. Masalah baru, betul. Entah itu dengan panik kan beda, Bang ya. Wah, kayak kebakaran aja kan beda tuh. Bener-bener. Jadi mendingan takut daripada panik, Bang. Mendingan takut. Panik tuh asal aja lewat mana itu, wah jadi hasilnya nekat. Bener. Kan gitu. Tapi alhamdulillah ternyata Bang Yudi masih bertahan di situ gitu kan, walaupun banyak gangguan-gangguan. Jangankan cuma di tempat itu, kita hidup juga banyak gangguan. Bener banget, Bang. Dalam tanda kutip bukan gaibnya. Ya kan, gangguan misalkan macet kreditan. Ya kan masalah loh, Bang, gitu masalah, kan. Bener. Hidup tanpa masalah kayaknya gak enak banget kan gitu, Bang ya. Justru dari masalah itu insya Allah masalah-masalah yang teman-teman semua hadapi ini nantinya akan derajat kalian lagi mau diangkat kan gitu, Bang. Dengan cobaan-cobaan itu kan pasti ada maksud dan tujuan tertentu kan gitu ya. Entah itu dari melatih kesabaran, melatih dan sebagainya gitu ya. Pasti ada di hasilnya nanti kan gitu, Bang ya. Betul banget, Bang. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Yudi nih bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau bekerja atau mungkin mau melamar pekerjaan atau sedang bekerja di salah satu perusahaan. Misalkan ada masalah, hadapin, jangan sampai resign, Bang. Apalagi resign karena gangguan-gangguan gaib kan gitu. Jangan sampai. Oke. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak, Bang. Sama-sama, Alhamdulillah. Bungkus.